malam, atau misalnya aku bisa makan makanan yang aku suka. Nah, nanti ketika aku kayak udah, oh aku ngerasa udah ini nih udah enakan, udah nggak bad mood lagi, biasanya aku tulis di jurnal aku gitu. Apa hal-hal yang ngebuat aku bad mood. Nah, pas aku lagi nulis di jurnal itu aku sambil self reflect kayak kenapa ya kira-kira aku ngerasain bad mood kayak gitu. Kan kan kalau kita udah nggak bad mood biasanya pikirannya lebih jernih kan. Kita jadi tahu Hmm. nih kira-kira apa yang ngebuat kita bad mood tadi, kayak oh tadi aku kesel banget gara-gara ada orang gini 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 gini. Itu aku tulis biasanya Hmm. gitu. Ya sudah kayak curhat ya, journaling tuh curhat, tapi kayak curhat ke Benar, diri sendiri gitu. benar, benar. Oke, ini ada nih, selain schedule, tracking, keuangan, Tracking. apalagi konten-konten untuk journaling. Um, yang paling aku suka konten dari journaling itu sebenarnya aku dikasih tahu sama partner aku. Partner aku pernah bilang ada namanya feature one day one doodles. One day one doodle, gambar ya intinya. Iya, iya gambar. Jadi gambar one day one doodle itu dibikin untuk akhirnya kita nge-recall kejadian apa yang terjadi hari ini dan kita gambar. Jadi Mhm. sama halnya kita nostalgia lihat foto, tapi kita di jurnal kita lihat gambar kita sendiri. Nah, itu aku pernah ngelakuin itu Oh, juga dan ternyata apa ya membuat aku kayak ih kocak banget nih momen ini, aku inget banget kayak gini apalagi dengan gambar aku sendiri gitu. Jadinya hmm. itu sih banyak banget sebenarnya bisa dieksplor. Iya sih, maksudnya dibanding foto-foto kan tinggal jepret-jepret aja pakai HP, terus kita juga Benar, lupa foto itu ada di kamera roll kita. Kalau kita gambar tuh benar, rasanya momennya lebih nempel. benar, benar banget kak. Oke, oke. Hmm, Sebetulnya ini udah kamu jawab dari tadi, tapi question ini banyak banget muncul lagi. Jadi mungkin ada beberapa yang ketinggalan. Tapi paling oke. banyak adalah pertanyaan ini. Kak, ada tips gak Tips. untuk cara biar konsisten bikin journaling supaya nggak males, supaya nggak Oke. kelupaan, gitu-gitu? Nah, emang konsisten itu emang paling susah karena kita juga apa ya kondisi kita kan berbeda-beda ya, kayak berubah terus gitu. Ya kalau aku sendiri sih untuk konsisten itu biasanya aku inget-inget tujuan aku pertama. Aku selalu ingat kalau misalnya aku mau mencapai sesuatu tuh tujuan aku apa. Akhirnya oh iya ya aku kan mau kayak gini. Oke aku harus konsisten. Jadi kayak balik lagi, balik lagi. Dan ketika emang ngerasa jenuh kayak aduh nggak bisa nih konsisten udah capek banget ya udah Hmm. tarik diri dulu ngelakuin hal-hal yang emang pengen dilakuin yang emang berbeda dari biasanya gitu tapi nanti ketika udah ngerasa fine fine aja ya balik lagi gitu selalu inget kayak Hmm. konsisten lagi biasanya aku kalau udah ngerasa kehilangan energi aku biasanya nyari inspirasi ngobrol sama si partner aku itu nah itu energinya dapat lagi nah setelah energinya dapat lagi nggak tahu kenapa jadi konsisten aja gitu emang harus cari-cari inspirasi terus gitu. Tapi Dianti sendiri suka ada nggak sih kayak misalnya cheat day gitu? Oke, misalnya dalam seminggu, satu hari boleh nggak nulis jurnal gitu. Atau kamu jatahin gitu, misalnya dalam sebulan maksimal boleh Hmm. 3 kali bolos nggak nulis jurnal gitu. Punya kayak gituan nggak? Ada Ada dong, bahkan aku juga sering banget ngelakuin kayak misalnya dalam seminggu misalnya aku nggak nulis apa-apa itu aku pernah Oh, bisa juga sampai gitu. seminggu. Tapi ya apa namanya nanti pas udah aku fine, aku itu biasanya balik lagi nulis gitu. Sorry Hmm. banget BTW kedengeran gak ya ini? Kedengeran kok, kita jelas dengar suara Oke, kamu, tenang aja. oke. Oke, oke. Pertanyaan selanjutnya. Ini juga menarik nih. Apakah bukunya selalu kamu bawa kemanapun kamu pergi? Biasanya sih kalau misalnya perginya ke tempat-tempat yang memang nggak memungkinkan buat journaling, biasanya aku nggak bawa. Tapi kalau kayak kafe atau misalnya pas lagi ngampus itu aku selalu bawa gitu. Kalau acara keluarga gitu-gitu biasanya aku nggak bawa sih Hmm. gitu. Kalau buku journaling kamu ini biasanya satu buku khusus untuk journaling aja atau kamu juga campur-campur aja isinya catatan kelas semua segala macam ada di situ atau pasti ada satu khusus kayak diary kamu jurnal kamu yang nggak diisi apa-apa selain tracker kamu schedule kamu gitu. Biasanya sih kalau jurnal aku ya memang khusus untuk jurnal gitu. Tapi kalau Hmm. buku sekolah, pelajaran, kampus, kuliah itu ada juga. Tapi untuk diary-nya atau apa semuanya dalam satu jurnal sih gitu. Yang dibedain cuman tadi buku kuliah sama paling ya buku coret-coretan gitu. Kalau coret-coretan tuh yang biasanya lagi harus mikir cepet tapi harus ada yang dicatat. Nah itu biasanya aku punya sendiri gitu. Notes-notes gitu. Hmm, oke. Dianti saat ini kebetulan bawa bukunya kan?
Aku lagi bawa bukunya sih. Oke, ini ada satu yang kayak pengen aja lihat contoh-contohnya journaling Kak Dianti. Coba diliatin dikit Boleh aja. dong, Kayak boleh, kita boleh, ngintip dikit boleh. ke buku jurnalnya Kak Dianti nih. Boleh, ini ada kayak dalam seminggu aku nge-track, tapi aku sengaja nggak aku balik nanti Tunggu dibaca ya. ya, karena Ini ada mood-moodnya Dianti semua di situ coba curhat-curhatnya. aku cek dulu ya, Oke. cek. Lah. Ini Iya nih pertanyaannya kayaknya kita agak awasin berat dulu ya sih. biar kelihatan. Oke. Ini ya, Oh kayak kayak gini gitu. aja sih. Itu apa aja coba dielaborasi sedikit. Jadi di bagian sini itu ada kayak to do list aku atau misalnya Mhm. hal-hal yang udah aku lakuin, makanya ada kayak di bagian kotak-kotak yang aku checklist ya kan. Nah, ada Mhm. checklist, terus ada juga yang aku coret itu berarti mungkin itu ada salah atau gagal. Terus di Mhm. sini biasanya ada oh ini ada feature what went well today. Itu Mhm. biasanya hal-hal apa yang hari ini terlaksana dengan baik, apa yang ngebuat hari ini mulus jalannya kayak gitu, atau Oh. ada kejadian apa. Jadi sebenarnya semacam gratitude log juga sih buat kayak aku Mhm. bersyukur kayak what went well today. Oh, kalau misal lagi sedih bisa ngeliat ini kayak oh ternyata masih banyak hal yang terjadi baik ya pada hari itu kayak gitu sih. Oh ya ampun, aku nggak pernah kepikiran sama sekali loh. Kayak bener-bener, Sumpah kan, ini berguna harus banget kalau coba ya misalnya habis iya ini. lagi ada kejadian buruk terus kayak ini kan satu kejadian buruk dari 24 jam yang sebetulnya banyak kejadian baik gitu loh. Kenapa kita harus bikin kejadian buruknya menghancurkan seluruh hari kita? Padahal ada Benar, banyak benar kejadian baik banget, lainnya dalam hari ini. benar Semacam reminder banget. untuk diri kita sendiri gitu Reminder, kan. benar banget gitu kak. Oke oke. Next, wih banyak banget. Seru nih orang-orang pada penasaran. Oke oke. Nah ini bagus. Apa sih bedanya journaling sama mind mapping? Menarik nih pertanyaannya. Aku selalu ngebedain sih antara journaling dan mind Mhm. mapping. Tapi mind mapping itu bisa diaplikasikan di journaling. Oh Di gitu. jurnal itu sendiri gitu. Jadi kalau mind mapping itu kan sebenarnya kita lebih bisa ngelihat kayak akar-akarnya dari suatu hal gitu. Misalnya kita mind mapping masalah emosi. Nanti kan kita Mhm. bisa mind map kayak emosi ada sedih, ada bahagia, ada apa-apa gitu kan. Nah, itu juga bisa juga ditulisin di jurnal kita gitu loh. Ternyata kita punya mind map of things gitu loh di dalam jurnal kita. Jadi sebenarnya beda. Mind mapping itu mungkin adalah struktur penulisannya, tapi journaling itu bisa ya tadi journaling itu bisa kayak poin-poin yang memang kita punya personalize gitu, dan termasuk ada mind mapping di dalamnya gitu. Oke oke. Dianti sering nggak sih misalnya gini, misalnya kamu dalam suatu posisi antara memilih opsi A atau opsi B gitu. Terus kamu bingung nih kayak dua-duanya ada pro kontranya. Terus kamu misalnya journaling kayak pronya ini apa aja, kontranya ini apa aja. Apakah itu membantu kamu dalam membuat keputusan? Ngebantu banget, bener-bener ngebantu karena ya tadi aku bisa menuliskan, bisa menuangkan juga, terus aku bisa ngerasain sendiri, jadi aku tahu gitu ketika aku melihat ada pro ada kontra, jadi bisa membantu kita lebih rasional aja sih kak Hmm. Iya iya gitu. benar-benar. Jadi untuk membantu kita mengambil keputusan yang rasional, mungkin bisa dibantu dengan menuliskan apa aja sih pro kontranya dari keputusan A, apa aja pro kontranya dari keputusan B. Itu udah termasuk Benar, journaling kan sebetulnya. iya itu bisa journaling juga karena kita menuliskan semuanya sendiri dan apa ya sesuai apa yang kita pikirkan gitu. Oke, terus untuk Dianti sendiri nih, peralatan yang biasa kau pakai itu apa aja? Biasa dipakai itu biasanya aku buku jurnal, of course nih di buku jurnal tertata. Tertata Terus tentunya. biasanya pulpen, aku biasanya suka pakai pulpen hitam aja sih, pulpen hitam biasa itu buat nulis-nulisnya gitu. Tapi Mhm. kalau buat ngehiasnya aku biasanya suka pakai brush pen, dan brush pen itu banyak banget macamnya, ada kayak combo, ada milk liner, banyak banget. Dan itu bisa di teman-teman cari di toko buku, banyak sih pokoknya. Semacam stabilo aja gitu. Oke. Tapi kemarin selama aku punya tertata ini banyak juga teman-teman yang ngasih referensi pakai pensil warna, pakai krayon, bahkan ada yang pakai cat air gitu. Jadi benar-benar Ya sangat ampun demi apa? personalize. Iya, dan bagus-bagus banget hasilnya. Jadi ini sebenarnya selera masing-masing aja ya. Kalian sebenarnya pakai apa? Apakah kalian suka tekstur krayon? Apakah kalian suka tekstur watercolor gitu-gitu? Benar-benar.
Oke, ini agak teknik sekali, technicality sekali. Kalau bikin journaling tulisnya bolak-balik atau selembar-selembar, Kak? Kalau bolak-balik suka nembus soalnya. Nah, banyak hal juga yang bisa diakalin tuh kalau misalnya nembus-nembus. Nah, kalau aku sih bolak-balik ya, karena kebetulan buku aku nggak nembus sih. Ya, Hmm. kamu nggak nembus nih. Tertata itu kertasnya tebel, guys. Tenang aja. Gitu, jadi biasanya aku selalu bolak-balik. Tapi kalau misalnya memang ngerasa, oh bukunya agak nembus nih, jadi harus Hmm. lembar-lembar aja. Nah, itu better diakalin aja. Biasanya aku tutupin pakai kertas kado kah, origami kah, post-it note kah, tempel Hmm. foto kah di situ. Jadi lembaran yang mungkin ada tembusan bisa fungsional juga, nggak kebuang sia-sia gitu. Karena takutnya kalau selembar-selembar nanti nggak cukup buat 1 tahun full. Itu. Hmm. Oke, oke. Em, ini agak melenceng dari mindfulness, dari journaling lebih ke mindfulness. Ini Mm-mm. lucu sih pertanyaannya, tapi menarik. Jadi gimana caranya biar selalu percaya bahwa everything will be okay? Bisa nggak dengan journaling gitu ya? Nah, justru journaling itu ngasih tahu kalau nggak selamanya semua hal itu bisa oke, dan sebenarnya nggak kenapa-napa kok merasa kayak nggak baik-baik aja, kayak it is okay to be not Hmm. okay kan kalau kata Waduh, orang-orang, karena itu kayak judul drama Korea tuh kebetulan. iya, jadi kayak sebenarnya nggak usah memaksakan diri untuk selalu percaya everything will be okay. Bahkan lebih baik kalau kita bisa melihat possibility kayak, oh ini bisa jadi suatu hal yang nggak oke. Nah, akhirnya kita Hmm. jadi punya awareness kan. Nah, itu aku lihat di jurnal aku, kayak misalnya mood tracker. Pas mood tracker itu aku ada beberapa hari yang mungkin mood aku jelek banget, kayak aku bisa ngelihat di bagian weekly-nya, kayak aku ngelakuin apa aja nih pada hari ini, kenapa mood aku bisa sampai jelek, oh ternyata aku nggak ngelakuin tugas ini. Nah, itu bisa jadi refleksi aku, dan aku akhirnya dari situ percaya bahwa hal-hal yang terjadi tuh nggak mungkin selalu mulus, dan akhirnya di situ yang ngebuat aku selalu bisa hold on, kayak oke, karena ada hal yang nggak selalu mulus, aku juga percaya bahwa hal yang baik-baik aja tuh juga bisa gitu loh. Jadi balance Hmm. aja sih, makanya aku juga nggak yang terlalu memaksakan everything will be okay kok gitu. Jadi kalaupun maksudnya kalau ini ada yang nanya percaya, aku nggak begitu percaya. Maksudnya aku juga Iya, percaya ada hal yang betul. mungkin nggak selalu oke, tapi untuk ngebalance-nya itu dia. Jadinya ketika kita bisa, maksudnya gini, ketika kita percaya ada hal yang nggak baik-baik aja, kita nggak begitu kecewa nantinya gitu kan. Kalau misalnya kita selalu berpegang teguh kayak everything will be okay, nanti ketika kita dapat hal yang nggak oke, kita agak sedikit kecewa kan gitu. Nah, Hmm, journaling betul. ngebantu aku nge-track Ekspektasi ya. itu, ngeliat itu, Hmm. mengelola ekspektasi aku juga gitu. Semua harus organize, termasuk ekspektasi pun harus dikelola. Betul Benar, kan? benar, benar. Oke, ini juga a little bit out of topic, tapi mungkin pernah nggak sih Kak Dianti ngerasa insecure gitu, terus how to deal with it? Apakah bisa dengan journaling kamu? Sangat lah, karena aku manusia ya. Iya, semua Jadi juga pasti pernah insecure. aku pernah kok insecure. Nah, tapi kalau misalnya dibantu dengan journaling, ya itu tadi cara-cara yang aku lihat. Akhirnya aku juga kadang aku pernah bikin section yang lucu banget. Jadi waktu itu Mhm. aku pernah patah hati nih, Kak. Terus habis itu akhirnya semenjak patah hati itu kan jadi banyak belajar ya, kayak oh ternyata Hmm. laki-laki yang ini nggak baik buat aku, yang kayak gini nggak baik. Itu aku bikin kayak boys not to date atau nggak boys to date. Jadi kayak pro kontra gitu, kayak ini Ya apa, ampun, boys uh, to date, uh, uh, boys not to date. jadi kayak oh berarti aku nggak boleh nih sama cowok yang kayak gini, oh aku harus sama cowok yang kayak gini. Nah, itu juga aku aplikasiin buat diri aku, kayak hal-hal yang bikin aku insecure, hal-hal yang bikin aku tidak insecure. Nah, jadi kayak aku tulis Hmm. di situ, akhirnya pas aku ngerasa insecure, aku bisa baca itu kayak, oh ini nggak bikin bikin aku insecure, jadi aku ngelakuin ini gitu. Oh, hal ini aku bikin aku insecure, jadi aku harus ngehindarin hal ini gitu Mhm. jadinya. Oke, jadi Gitu. insecurity pun bisa di deal with journaling Iya, bisa, karena gitu. kita nulisin aja sendiri gitu. Oke, oke, ini ada yang menarik lagi. Kakak belajar nulis-nulis pakai lettering gitu dari YouTube atau dari mana, Kak? Apakah pernah les gambar kah dulu? Nah, ini nih yang banyak juga perspektif mengenai journaling itu selalu lettering. Jujur, aku nggak bisa loh lettering. Yang Ah, tulisannya masa bagus sih? lettering. Itu Aku cantik-cantik nggak kok di bisa. jurnal kamu. Tapi ya bukan bukan masuk kategori yang lettering, Hmm, lettering ya. Kayak iya. aku cuma nulis yang kayak oke, ada tulisan-tulisan yang mungkin kayak
nggak cuman garis doang, tapi ada kayak stroke-nya mungkin, ada ditambahin warna-warna, kayak gitu aja sih. Kalau Hmm. belajar-belajar nulisnya, aku tetap pakai tulisan aku sendiri biasanya gitu. Belum pernah belajar lettering dari YouTube gitu tuh belum pernah. Hmm. Iya ya. Jadi kamu sebetulnya semua ya sendiri aja, kayak belajar Iya, sendiri dengan makanya itu dia dari dulu mulai aja dulu, nggak usah khawatir dengan estetika benar. Benar jurnalnya benar. segala macam. Nah, terus ini Kak pernah gak sih merasa jadi manusia yang lamban banget dalam mengerjakan atau mencapai sesuatu? Ini dia, ini nyambung lagi nih sama journaling pasti. Benar-benar pertanyaannya bagus, gak pernah aku temuin dimanapun. Pernah, pernah pastinya ngerasa kayak kok teman-teman udah di depan ya, kok masih di sini gitu ya. Tapi Mhm. um, apa ya, perasaan-perasaan kayak gitu kayaknya wajar ya dirasain semua orang. Makanya waktu itu pas ngerasain kayak gitu mungkin aku belum bisa ngeliat kali ya kalau oh ternyata orang punya pace-nya masing-masing gitu. Mhm. Jadi ya pernah kok aku ngerasain kayak gitu, tapi pas udah sadar kayak oh ternyata aku bisa ngelakuin ini di sini gitu loh. Oh, banyak juga orang lain yang nggak bisa ngelakuin ini sama kayak aku gitu. Jadi banyak kok plus minusnya karena ya tadi mungkin jalannya orang-orang udah diatur masing-masing juga Iya gitu. benar. Dan lagian dengan journaling tuh kalian jadi bisa ngelihat pace kita sendiri kan, bisa melihat perkembangan pace Bener, kita, apakah kita membaik, apakah kita stagnan segitu-gitu aja, atau bener, justru bener, kita lambat bener, sekali. Nah, kalau misalnya sampai bener, lambat sekali, bener. kita jadi tahu apa sih yang perlu kita perbaiki gitu kan. Itu Bener semua bisa banget. di-track. Jadi intinya journaling adalah organizing, tracking gitu kan. Benar. Apapun bisa di-track, apapun bisa di-organize. Benar, karena ini bisa jadi salah satu coping mekanisme kita juga akhirnya si journaling itu. Betul, betul. Terus, em, paling banyak sih sebetulnya ini karena banyak banget yang nanya, paling banyak tetap aja nanya gimana motivasi kalau lagi males, gimana motivasi kalau lagi males. Paling banyak itu, tapi coba kita jawab yang lain karena yang itu udah dijawab. Iya, boleh. Coba. Ini kalau misalnya belum kejawab, ada kok di IG tertata kayak kenapa kita ngerasa malas, kita Mhm. ngerasa itu boleh dicek aja. Kayak alasan-alasan kenapa orang-orang pada akhirnya males bikin jurnal gitu ya. Iya, ha, 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 ha. Oh ini, journaling bisa nemenin perjalanan jadi dewasa kita gak, Kak? Bisa banget. Yang tadi journaling is a journey. Itu bener-bener Hmm. journey aku. Aku tuh dulu kalau bahkan partner aku juga ngasih lihat jurnalnya dia waktu zaman SMP apa SMA gitu. Itu dari yang ya ampun dari kertasnya bukan bukan buku jurnal, masih kertas-kertas kayak biasa A4 gitu Kertas kalau binder, teman-teman tahu. tuker-tukeran binder. Kertas binder kayak gitu-gitu. Dari situ ada juga perjalanan kayak oh ternyata banyak hal-hal yang improving ternyata dari Mhm. journaling itu. Jadi ternyata itu bisa jadi perjalanan dewasa juga karena kayak kayak aku misalnya kayak yang sempat yang patah hati atau galau atau apa lihat di situ oh ternyata aku grow sekarang aku udah bisa bedain ini Hmm. itu gitu itu sih yang menarik dari journaling. Ya kayak misalnya kalian nanti kalau misalnya udah setahun lewat terus kalian baca ulang jurnalnya itu kalian kan akan lihat lagi perjalanan kita selama setahun ini gimana sampai akhirnya kita bisa benar dewasa seperti ini gimana gitu kan. benar benar banget. Oh waktu kita tinggal 2 menit sedih banget ya ampun. Serius ya ampun gak kerasa Iya ya. nggak kerasa sekarang kita udah 56 menit jalan. Oh my god, oke. Okay. Kalau pas journaling tiba-tiba malas buat ngisi atau buat di skip atau pas ada niat di double biasanya gimana? Ini yang tadi aku udah sempet jawab juga jadi kayak ya udah kalau males emang aku tinggalkan tapi nanti ketika lagi ada waktunya inget-inget ya reflecting aja kayak ngapain ya kemarin ngisi Hmm. apa ya gitu jadi kayak ya udah berarti nanti ditulis aja gitu tapi kalau misalnya emang nggak ada hal yang diinget banget kayak nggak tahu deh mau journaling apa males ya udah biasanya aku tinggalin juga kok tapi nanti ya selanjutnya aku bisa bikin yang baru kayak gitu bikin feature baru. Hmm. Oke, ini misalnya ini juga contoh yang bagus kalau misalnya lagi day off, jurnalnya diisi apa? Karena kan gak ada kegiatan nih, kita di rumah aja. Biasanya meskipun day off biasanya kan ada yang dilakuin ya entah itu mandi kah entah itu makan kah nah biasanya ya Hmm. kalau emang udah kehabisan ide banget tapi pengen nulis jurnal aku biasanya kayak hari ini aku makan apa kayak gitu misalnya sesimpel taste tentang
makanannya pada saat itu. Kayak ya itu sih Hari ini aku biasanya makan yang enak, hari ini aku pesan delivery sesuatu yang enak. Itu kan bikin mood iya. naik gitu kan. Itu juga bisa ditulis. Jadi nggak selalu melulu tentang aktivitas yang benar-benar productivity yang di bayangan orang-orang gitu. Mhm. Oke deh, cukup kalau gitu Dianti. Terima kasih atas sharingnya Thank hari you. ini. Thank you semua. Maaf belum kejawab semua karena banyak sekali pertanyaannya. Tapi kalau kalian mau nonton, langsung aja ke Instagramnya Aviana Dalkita. Nanti akan kita post sebagai IGTV. Yay. Bye Dianti, Thank you. terima kasih. Thank you Kak Arini. Thank you.